تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Nah, kemudian yang berikutnya di antara langkah-langkah syaitan untuk menyesatkan manusia adalah fitrukil irwa wal idlal adalah as-saddu anil haq, menghalang-halangi manusia dari kebenaran. Ya, maka coba lihat, kebenaran itu susah, bukan untuk diamalkan, tapi susah untuk diterima. Ada saja halangan-halangan, ada saja sumbatan-sumbatan, ada saja ganjalan-ganjalan, sehingga kebenaran yang mudah diterima itu menjadi susah. Ikhwani fid din wa asyrul muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, yaitu mereka melakukan as-saddu anil haq, menghalangi manusia itu dari kebenaran. Ya, misalnya ya kalau kita ya untuk urusan dunia, misalnya untuk pekerjaan kita bisa begadang sampai tengah malam. Itu untuk urusan dunia. Tapi kalau untuk urusan akhirat, sholat malam itu jadi berat. Ya, kita duduk main catur 5 jam tahan, tapi duduk di majelis ilmu cuma nggak sampai 1 jam, itu sangat berat. Berat juga ngantuknya, ikhwani fiddin ma'asyar. Bahkan demikian. Ya, itulah dia as-saddu anil haq, menghalangi manusia dari kebenaran, sehingga ya berat baginya untuk mengikuti kebenaran itu. Maka coba lihat sekarang ini, mungkin banyak ya kita katakan orang tua yang membanting anaknya karena merusak handphone miliknya. Ya, dibanting anaknya, Pak. Dipukul, dicita, ya, ditendang. Kenapa? Karena anak ini telah merusak handphone bapaknya. Tapi nggak ada sebaliknya, yaitu apa? Orang tua membanting handphonenya karena telah merusak anaknya. Ada nggak? Nggak ada. Nah, demikianlah ya kita katakan ya syaitan itu memalingkan manusia, as-saddu anil haq, menghalangi mereka dari kebenaran itu dengan berbagai macam cara, sehingga yang benar itu menjadi susah. Ada saja halangannya. Tapi kalau untuk kebatilan kayaknya mulus-mulus saja, ya dimuluskan oleh syaitan. Maka tantangannya ketika orang itu mau berhijrah berat. Tantangannya ketika orang itu sudah berada di atas hidayah berat. Lebih berat ketika dulu dia tidak mengenal hidayah. Mungkin syaitan mengatakan, inilah waktunya untuk istirahat, katanya, ketika orang itu berada di atas kebatilan. Nah, ketika dia berada di atas hidayah, maka setan pun kalang kabut. Dia berusaha, dia macam kita katakan macam setan kebakaran jenggot, kan begitu ya. Setan kebakaran jenggot, yaitu dia panik ketika melihat seorang anak Adam itu berusaha untuk kembali kepada jalan Allah. Maka Allah mengajak kita untuk kembali kepada jalannya, sementara setan justru sebaliknya, menghambat kita untuk tidak kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mau taubat itu kan harus jatuh bangun juga. Banyak kali godaan-godaannya, kan begitu ya. Banyak kali bisikan-bisikan yang menghalanginya untuk bertaubat. Ada aja itu. Nanti dululah, besok kan masih ada, kamu masih muda, katanya. Dihalangi dia dari jalan yang benar. Maka jangan sampai kita jadi lisan kita ini dipinjam oleh setan untuk menyampaikan iklan-iklan setan, iklan-iklan iblis. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang yasuddunan nas an sabilillah, yang memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bantu setan untuk memalingkan manusia dari kebenaran. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin.